Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pelajaran hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan ya anak. Nah, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Bagi yang namanya disebut boleh mengatakan hadir ya. Dela hadir. Kaila hadir. Hanum hadir. Aura hadir. Mazaya hadir. Kurnia hadir. Enda hadir. Jihan tidak hadir. Kenapa tidak masuk hari ini Jihan? Sakit. Tidak izin? Sudah. Oke, Jihan sakit. Baik, terima kasih. Kayaknya Ibu mau mulai pelajaran hari ini, tapi kalian kayaknya belum bersemangat. Jadi kita harus main-main terlebih dahulu. Jadi kita mau makin namanya judulnya sambung judul karya. Ibu akan menyebutkan satu kata, lalu kalian akan menyebutkan suatu karya yang pernah kalian baca. Oke, deal? Kita mulai. Hujan. Hujan. Karya Terry. Baik, bagus. Karya siapa? Karya Sapati Joko. Lalu Cinta. Cinta Brontosaurus. Bagus. Karya siapa? Raditya Dika. Pintar sekali. Lalu film deh, film. Ada apa dengan cinta? Bagus. Pernah lihat tak filmnya? Belum. Kalian harus nonton. Saya juga belum pernah sih. Terus apa lagi? Laut. Novel atau film itu? Terserah, mau novel atau film. Laut. Yang terkenal itu loh. Laut bercerita novel. Iya, karya siapa? Laila Escudori. Bagus. Anak-anak yang di sini ini sudah cantik-cantik, terus pintar-pintar. Amin. Nah, sebelum itu, kok Ibu lihat kok kalian masih lemes ya? Kita harus bernyanyi nggak sih nak, supaya kalian itu semangat, fokus gitu loh, supaya bersemangat. Ayo kalian berdiri sekarang, kita menyanyi lagu Janji Fokus yang terkenal itu. Ayo, Bu. Kita harus tahu dari Mbak Sari, tenang, ayo. 1, ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya paham, saya fokus, saya bisa. Bersemangat, marilah fokus. Coba kan sendiri sih Bapak Ibu. Ya udah dibimbing. Ketua kelas, ayo ketua kelas. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya paham, saya bisa, saya fokus, saya bisa. Bersemangat, marilah fokus. Baik, silakan duduk
buku. Nah, tujuan utamanya adalah memberikan gambaran umum agar pembaca tahu isi buku yang sedang diulas tanpa perlu membacanya secara langsung. Nah, yang kita pahami adalah resensi deskriptif yang akan kita pahami ada di hari ini. Dalam resensi ini, resensator menggambarkan isi buku secara menyeluruh, baik berupa isi cerita, kekurangan dan kelebihan buku, dan tentu saja di bagian penutup ada rekomendasi. Nanti kita pelajari anak-anak. Nah, sekarang itu ada resensi kritis. Ini adalah jenis resensi yang paling mendalam. Nah, ini biasanya terdapat di jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan sebagainya. Nanti kalau kalian sudah jadi mahasiswa, bisa mendalami resensi kritis ini, oke? Oke. Nah, sekarang ada struktur resensi. Ayo, ada yang bisa tebak nggak identitas buku itu isinya apa saja? Judul, terus penulis, benar. Benar. Ada yang tahu lagi? Halaman. Benar, halaman. Nah, identitas buku itu yang kalian sebutkan itu benar semua karena memuat faktual data mengenai buku tersebut. Contohnya tentu ada judul buku, nama penulis itu penting ya. Terus penerbit. Terus habis itu ada tahun terbit, ada jumlah halaman dan ISBN. Nah, kenapa sih identitas buku ini penting sekali untuk menjadi teks ulasan? Ayo, ada yang tahu? Oke, saya jawab. Nah, identitas buku ini penting nak untuk mengenalkan buku secara formal dan memudahkan orang lain mencari buku tersebut. Jadi kalau kalian mau ngulas buku kan tak mungkin orang lain nggak tahu judul bukunya. Oh iya. Harus tahu judul bukunya dahulu. Nah, yang terakhir yang kedua itu ada pendahuluan. Biasanya di bagian ini itu ada latar belakang mengenai buku tersebut, mengapa buku itu dibuat, terus mengapa buku itu dipilih. Biasanya kan buku dibuat bisa sesuai dengan keadaan. Contohnya yang kalian sebutkan tadi, laut bercerita, itu kan merepresentasikan keadaan saat itu mengenai Orde Baru ya anak-anak. Kalau kalian baca itu kayaknya serem deh. Nah, fungsi ini adalah untuk membangun ketertarikan pembaca dan memberikan konteks sebelum masuk ke isi buku. Yang kedua, ini poin pentingnya di sini tuh isi resensinya. Pertama, kalian harus meringkas isi buku, disampaikan dengan bahasa sendiri semampu kalian, tidak mengalir langsung dari buku. Kemudian ada analisis isi. Ini menilai tema, alur, karakter atau data dalam buku tergantung buku apa yang kalian baca. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Ini sudah pasti ada ya, karena setiap buku kan punya kelebihan dan kekurangan sesuai penilaian kalian sendiri. Karena itu objektivitas, tapi harus disertai alasan ya, jangan cuma kekurangannya karena buku ini jelek dan saya tidak suka. Karena saya tidak suka itu sama penulisnya, nggak boleh ya. Kemudian yang terakhir ada penutup. Nah, biasanya ini kesimpulan kalian mengenai penilaian akhir kalian mengenai buku tersebut. Ada saran atau rekomendasi pada pembaca, terus rekomendasi kepada siapa yang cocok membaca buku tersebut. Misal laut bercerita, siapa sih yang cocok membaca buku laut bercerita? Begitu nanti di akhirnya. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya. Silakan Naila. Itu resensi itu harus memberi kritik atau bagaimana? Tidak harus memberi kritik, tapi tentu saja tadi di isi resensi ada kelebihan dan kekurangan. Tentu saja kalian harus mengisi kekurangannya. Tidak ada buku yang sempurna kecuali saya. Wah, ibu. Ya dong, saya sangat sempurna ini. Nah, ini ada contoh teks resensi. Coba kita baca ya.
bukunya. Tidak Siapa kelihatan, lagi? Ibu. Siapa yang laut bercerita tadi? Karyanya siapa? Lila. Lila. Nah, ini identitas bukunya. Identitas buku merupakan hal yang faktual. Nah, kalau pendahuluan tadi gambaran umum mengenai latar belakang Berarti kayak sinopsis, Bu. sinopsis nanti ada di ini ringkasan cerita. Beda lagi. Resensi. Tidak terlihat, Bu. Oh ya Kak, maaf ya. Ini nak kekurangan kelebihannya. Sudah? Sudah. Nah, Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Satu kelompok bisa berisi 4 orang, tapi kalau ujian tidak hadir, kalian boleh berisi 3 orang dan 4 orang. Silakan membentuk kelompok meningkat. Ya, saya dulu kelompoknya. Oke, Ibu akan memberikan kalian LKPD ya anak, diisi dulu. Ibu memberikan kalian waktu beberapa menit. Dikerjakan bersama ya. Sudah, saatnya kita mengumpulkan dan membahas bersama-sama. Terus saya gimana sih? Nggak apa-apa, kita bahas bersama-sama ya anak. Yaitu Nah, bagian yang pertama itu tabel pertama itu apa? Bagian apa? Pendahuluan. Kenapa kok pendahuluan? Karena bagian awal resensi selalu berisi identitas buku. Identitas buku itu berbeda. berisi Apa? gambaran umum. Nah, selanjutnya yang judul buku lalu bercerita itu apa? Identitas buku. Berupa data Faktual. tentang Karya. terus selanjutnya cerita mengikuti biru laut. Isi. Isi resensi masuk mana? Ringkasan. Ringkasan cerita. Bagus. Terus yang ini sebagai orang awam isi novel, maaf, isi novel masih memiliki ejaan yang salah. Kekurangan. Kenapa? Masuk mana kalau kekurangan itu? Masuk ke kekurangan. Kelemahan. Kritik kurangan. Isi resensi kan ada 4. Ya. Isi resensi ada 4, ada ringkasan, terus analisis, terus kekurangan dan kelebihan. Berarti kekurangan masuk ke Kekurangan. isi resensi anak. Terus sebagai orang awam yang hanya mempelajari hal lewat buku itu masuk mana? Kelebihan. Bagus. Kelebihan masuk ke mana? Isi. Nah, yang terakhir, menurut saya, Penutup. kenapa? Isi pendapat. Iya, Rekomendasi. Benar, pintarnya anak-anak yang cantik cerita ini. Oke. Selanjutnya kita akan bermain. Nah, permainan ini untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang baru kita pelajari tadi. Ayo anak-anak, mohon di-scan. Sebentar itu tadi. Kalau kalian sudah menjawab, orang yang pertama kali dapat nilai terbaik bukan tercepat.
identitas buku, pendahuluan, isi yang berisi ringkasan, analisis, keunggulan, kekurangan, dan penutup. Kami juga menganalisis contoh dari